Yahoo, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Ras12 ya. Nah, jadi ya, pada video kali ini aku ingin membahas serta mereview secara singkat episode ketiga dari animenya Classroom of the Elite season yang kedua atau animenya Yojutsu season yang kedua ya. Nah, jadi pada episode ketiga kali ini, si Ayano, si MC atau si karakter gue banget ya, sudah mulailah menunjukkan taring, wajah dan juga tindakan atau ya bisa dibilang peran besar lah pada episode ketiga kali ini ya. Dan pada episode ketiga kali ini lebih berfokus kepada permasalahan atau ya konfliknya si Kela. Yang dimana pada episode ketiga kali ini si Kei itu dihajar habis-habisan atau dirundung habis-habisan sama para pembuli ya. Ya sama si cewek inilah pemimpin para pembuli gitu kan. Sebenarnya aku kurang suka dengan cerita yang namanya pembulian atau perundungan. Soalnya pembuli ini bukan sesuatu atau kegiatan membuli ini ya, bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan atau dipertontonkan atau ya dipamerkan gitu kan. Soalnya bully itu merupakan sesuatu yang sangat merugikan lah bagi orang lain. Bisa merusak mental orang lain, fisik orang lain, dan juga ya kehidupan orang lain gitu kan. Bisa dibilang bully ini merupakan sesuatu hal yang sangat keji dan juga ya sangat tidak baik lah gitu. Nah sebenarnya kita sebagai kawan yang baik boleh saja untuk membela teman kita yang sedang ada dalam masalah. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan yang namanya kekerasan itu sudah lain cerita ya. Nah contohnya saja nih hal yang sama terjadi pada si cewek ini, yaitu pemimpin dari para pembuli yang membuli si Kei. Yang dimana temannya itu yang kena masalah, namun dia seolah-olah dia yang kena masalah. Dia yang paling bersemangat untuk membuli dan juga menyiksa si Kei. Walau pada dasarnya si Kei ini yang salah. Bahkan si Kei saja dia sudah sadar kalau misalnya dia hidup sebagai ya bisa dibilang kiasannya itu sebagai parasit yang selalu bergantung lah kepada orang lain. Namun yang nggak aku sukanya si cewek ini seakan-akan dia yang kena masalah sama si Kei ini, bukan temannya itu. Padahal temannya yang kena, tapi dia seseolah dia yang kena gitu kan. Dia yang maju duluan, dia yang paling bersemangat gitu untuk membuli. Dan juga pada episode ketiga kali ini, setelah si Kei itu masalahnya selesai dengan para perundung, si Ayano Koji langsung mengambil langkah atau mengambil jalan atau memulai rencananya lah. Yang dimana dia langsung mengajak atau membuat kesepakatan lah dengan si Kei ini. Yang dimana katanya si Ayano Koji akan melindungi si Kei dari para perundung lah atau para pembuli. Dan si Kei ini harus menuruti semua keinginan si Ayano Koji. Atau membantu rencananya si Ayano Koji lah agar bisa selesai di ujian yang kedua kali ini. Sebenarnya si Ayano ini dia memperalat orang lain berkedok membuat perjanjian atau membuat kesepakatan ya. Contohnya saja ya, korbannya itu ada si hero kita, si cewek rambut pendek pirang itu aku lupa siapa namanya, dan sekarang korban barunya itu Kei Karuizawa ya. Kalau dari yang aku tahu cuman itu ya. Dan pada episode ketiga kali ini cukup banyak yang menurut aku membuat plot twist yang nggak bisa aku tebak sama sekali alur ceritanya ya. Yang dimana pertama ya, ternyata si Kei itu adalah seorang VIP pada ujian kedua kali ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara si Ayano Koji membuat si Kei ini tidak ketahuan menjadi seorang VIP. Atau ya identitas si Kei ini sebagai orang VIP itu nggak diketahui lah sama orang lain. Namun sebagai gantinya Ayano lah yang menjadi tumbal atau menjadi VIP-nya, tapi hanya sebagai samaran gitu kan. Dan sama di episode sebelumnya juga, si cewek ini dia itu sangat peka dan sangat jeli terhadap rencana sebenarnya dari si Ayano ya. Bisa dibilang dia bahkan tahu lah kalau misalnya si Kei itu adalah VIP yang sebenarnya, bukan si Ayano Koji ya. Namun dia itu nggak mau cari masalah lah dengan si Ayano ini. Dia cuma mau damai atau bisa dibilang main halus aja lah ya kan. Si cewek ini dia nggak mau mengungkapkan kalau misalnya si Kei inilah sebenarnya adalah seorang VIP. Namun kawan-kawan lain atau sekelompok ujian dengan si Ayano itu percaya kalau misalnya si Ayano lah yang sebagai seorang VIP, bukan si Kei Karuizawa. Nah, si cewek ini kan dia pernah bertanya nih, siapa yang sudah merencanakan semua hal ini dengan sangat rapi. Nah, si Ayano Koji kan dia menjawab kalau misalnya semua rencana ini rencananya si hero kita. Padahal itu rencana sebenarnya milik si Ayano Koji. Namun si cewek ini sebenarnya dia udah mulai curiga lah kalau misalnya si Ayano lah sebagai seorang yang bisa dibilang sebagai otak lah dari kelas D ya. Atau sebagai perencana atau seseorang yang bekerja di belakang layar gitu kan.
Ya, jadi ya mungkin inilah beberapa hal yang cukup menarik pada episode ketiga kali ini. Mulai dari masalah si Kei yang sudah dirundung, masalah si Ayano yang sudah mulai membuat rencana tentang si Kei dan juga membuat kesepakatan dengan si Kei kan. Dan si cewek ini yang sangat jeli lah terhadap rencananya si Ayano atau apa yang terjadi dalam ujian sebenarnya kan. Ya, aku sendiri akan memberikan rating 8,5 pada episode kedua kali ini. Atau episode ketiga kali ini maksud aku ya. Sampai jumpa lah di video berikutnya ya. Bye-bye.